Bentar lagi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Ya, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mengucap syukur atas setiap kasih yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Jika kita boleh berkumpul pagi ini di tempat ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan bagi kita. Kita mengucap syukur, kita diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Mari kita angkat pujian kita, karena kita tahu pujian, penghormatan kita hanya dapat kita naikkan hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, ku datang padamu membawa pujian. Kekuatan
janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Kami undang Pendeta Alex memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena berkat dan penyertaan-Mu bagi kami, serta perlindungan-Mu dari tempat tinggal kami masing-masing hingga tiba di gereja ini bisa beribadah secara online maupun onsite. Tuhan, Engkau berkati dan pakai hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Baik Pendeta Saud yang membawa firman Tuhan, baik Ibu Olsia, Ibu Pur, Bu Neneng, dan juga anak-anak muda yang bermain musik, dan Pak Pur yang merekam. Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, Engkau yang pakai dan berkati, sehingga semuanya hanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu semata-mata. Dan Tuhan, kami juga serahkan ibadah ini Tuhan, biar boleh terjadi dan terlaksana hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita masih terus berdiri, kita akan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian kita, mari bangkit serukan nama Yesus. Kita buat
silahkan duduk. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk membagikan kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan selama 1 minggu itu atau selama 1 bulan di dalam kehidupan kita, kami persilahkan. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kami persilahkan. Ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin nanti minggu-minggu depan akan ada yang berbagi kesaksian. Kita bangkit lagi berdiri, kita terus memuji dan kita nyanyikan betapa hebat, betapa kuat Allah yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Masih ada yang bersedia untuk berbagi kesaksian? Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian kita. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Hidupku hanya di
Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami boleh memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupan yang harum di hadapan Tuhan. Bila sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang hadir pada saat ini di hati kami masing-masing. Sehingga pada saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang mengartikan setiap firman yang kami dengarkan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan itu hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan juga yang menolong dia, yang memampukan dia, supaya kuasa-Mu boleh nyata. Nama-Mu boleh dimuliakan, Nama-Mu boleh ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalau kita perhatikan saat ini, ya banyak jemaat-jemaat juga yang berkembang saat ini, ya. Ada jemaat-jemaat yang berkembang dan juga ada jemaat-jemaat yang lesu. Karena itu pada saat ini kita akan baca firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 2. Kalau dulu saya udah bahas tentang jemaat di Efesus, sekarang kita akan membahas dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Ini tentang bagaimana kepada jemaat di Smyrna. Ya. Kalau kita perhatikan ketujuh jemaat ini yang ada di dalam kitab Wahyu, semuanya boleh dikatakan semuanya punya masalah. Punya pergumulan masing-masing, ya, punya keadaan masing-masing. Bahkan juga kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan menegur mereka, tetapi bagaimana Tuhan menguatkan mereka. Pada saat ini kita akan baca firman Tuhan, ya. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh menyimak dan juga boleh membaca di Alkitab masing-masing. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, ya, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, penderitaan karena iman bukan hal yang baru. Ya, penderitaan dalam iman bukan hal yang baru. Dari sejak gereja mula-mula hingga sekarang, orang percaya, ya, mengalami berbagai bentuk penindasan. Kalau kita perhatikan saat ini, dari kisah Rasul sampai saat ini, banyak orang mengalami penderitaan karena imannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Salah satu jemaat yang menghadapi penderitaan adalah jemaat di Smyrna, ya, mengalami penderitaan adalah jemaat di Smyrna. Namun justru kepada mereka Tuhan Yesus memberi penghiburan yang dalam panggilannya yang kuat. Tuhan memberikan penghiburan kepada jemaat di Smyrna. Ya. Karena itu saya kasih judul saat ini untuk jemaat itu, setia sampai mati. Ya. Setia sampai mati. Ternyata kesetiaan itu sangat penting. Kesetiaan itu diuji dengan waktu.
waktu perjalanan kehidupan kita. Kesetiaan itu sangat penting. Itu ayat 10 dikatakan, setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hari ini kita akan belajar dari pesan Kristus kepada jemaat di Smyrna. Ya, tentang bagaimana kita harus bersikap di tengah penderitaan dan tetap setia kepada Tuhan sampai hidup kita. Kita tetap setia sampai hidup kita. Dalam tema ini, setia sampai mati, kita akan membahas tentang 4 hal. Ya. Yang pertama adalah Kristus adalah Tuhan atas hidup dan mati. Ini yang pertamanya akan kita bahas. Yang kedua, miskin secara materi, kaya secara rohani. Ya. Panggilan untuk setia dalam penderitaan. Yang ketiga. Yang 4, janji kekal bagi yang menang. Ada janji kekal bagi yang menang. Yang pertama adalah Kristus adalah Tuhan atas hidup dan mati. Inilah firman dari awal dan boleh dikatakan yang akhir. Yang telah mati dan hidup kembali. Itu dikatakan di dalam firman Tuhan. Yesus memperkenalkan diri yang awal dan yang akhir, yang berarti ia berdaulat atas segala zaman dan kehidupan. Yang awal dan yang akhir adalah Alfa dan Omega. Bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Smyrna, bahwa dialah yang awal dan yang akhir. Yang awal bagaimana Tuhan menjadikan manusia, menciptakan manusia sebegitu rupa, dibentuk sedemikian rupa, sehingga manusia itu utuh senantiasa. Bagaimana ciptaannya selalu luar biasa kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Manusia itu diciptakan segambar sepeta dengan kita manusia. Sehingga sungguh-sungguh bahkan pada dikatakan ada akhirnya. Manusia itu ada akhirnya. Karena itulah kalau dikatakan bahwa Allah itu Tuhan adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Ia juga berkata bahwa ia telah mati dan hidup kembali. Menunjukkan bahwa ia mengalami kematian. Bagaimana kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan. Khususnya di dalam boleh dikatakan Injil sinoptik. Antara boleh dikatakan kita baca Matius, Lukas dan juga Markus di sana menerangkan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia itu, apa alasannya Tuhan Yesus datang ke dunia? Tuhan Yesus datang ke dunia karena kasih-Nya untuk menyelamatkan manusia. Karena itulah Dia mengambil rupa menjadi manusia. Sehingga di dalam perjalanan kehidupannya dia memberikan contoh dalam teladan kepada manusia bagaimana sebenarnya manusia hidup. Sehingga pada saat itu kalau kita baca dalam firman Tuhan, Yesus Kristus di sana pada dalam perjalanan hidupnya sebagai manusia, dia mengalami penderitaan. Dia mengalami penderitaan, bagaimana penderitaan itu dia alami sedemikian rupa. Bahkan penderitaan yang lebih akhirnya bagaimana dia harus disalibkan. Dia disalibkan bukan karena untuk menebus dosa-dosa kita. Dia disalibkan untuk boleh dikatakan memberikan kebebasan kepada kita. Karena manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dia menjadi hamba dosa. Nah, bagaimana hamba dosa ini terus berakar sampai saat ini. Bagaimana manusia itu berdosa. Contoh-contohnya banyak. Contohnya banyak. Bagaimana manusia itu berdosa. Ya kan? Bagaimana, apakah pernah kita diajari berbohong sama orang tua? Ibu Susan pernah enggak mengajari anaknya berbohong? Melawan? Tetapi kenapa anak-anak kita tanpa kita ajari mereka melakukan? Boleh berontak kepada orang tua. Mereka berbohong kepada orang tua. Melakukan segala sesuatu tanpa diajari.
ini adalah akibat dosa. Akibat dosa inilah yang telah mengakar, karena itulah Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Mengampuni dosa-dosa manusia yang percaya kepada Dia. Inilah penderitaan Yesus. Karena itu bagi jemaat yang menghadapi ancaman kematian karena iman, ini adalah penghiburan besar. Bagaimana jemaat di Smyrna itu memberi contoh kepada kita. Bagaimana di tengah-tengah penderitaan mereka tetap setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan mereka setia kepada Tuhan. Mereka tahu, mereka bukan hanya mengalami penderitaan, tetapi ia telah mengalami kematian. Menang atasnya. Bagaimana mereka tahu bagaimana Yesus menang atas kematian. Nah, intinya kenapa bagaimana kita harus setia. Kita harus mengerti. Kita harus mengerti tentang bagaimana tentang Injil itu. Bagaimana Tuhan telah mati, telah bangkit. Untuk apa? Untuk dosa kita. Nah, kalau kita mengerti itu, kita akan setia. Seperti yang dialami jemaat di Smyrna. Ya. Karena itu di dalam kehidupan kita, dalam penderitaan dan ancaman hidup, kita perlu mengingat bahwa Kristus berkuasa atas kematian. Bahwa Kristus berkuasa atas kematian dan Dia tidak perlu takut. Jika kita ada di dalam Dia, kita tidak perlu takut. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita nggak perlu takut. Menghadapi apapun kita nggak perlu takut. Ada Yesus di dalam kehidupan kita. Seperti minggu kemarin bahwa Yesus, Tuhan itu berjalan di depan kita. Bahwa Yesus ada. Yesus tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ini masalah yang kita lihat. Yesus ada. Yang kedua yang saya pelajari ayat 9. Kalau kita miskin secara materi, kaya secara rohani. Miskin secara materi. Tetapi ada hal yang unik. Kaya secara rohani. Itulah jemaat Smyrna. Mereka dalam materi mereka miskin, tetapi mereka Tuhan katakan engkau kaya di dalam rohani. Ya, engkau kaya dalam rohani. Yang perlu kita cari adalah seperti ini. Ya. Aku tahu kesusahanmu, kata Tuhan Yesus, dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Ini dipuji. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Jadi apa yang kita alami sebenarnya Tuhan tahu. Karena itu dalam Mazmur 139 Tuhan Maha tahu. Jadi apapun yang Anda derita, apapun yang Anda alami, Tuhan tahu. Seperti yang dialami jemaat di Smyrna, dikatakan, aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kemiskinanmu. Namun apa? Engkau kaya. Ya. Ada pujian. Walaupun kau menderita, tetapi engkau kaya mengenai iman. Ini pujian. Jadi kalau kita harus sadar, apapun yang kita alami Tuhan tahu. Ya kan? Karena Tuhan Yesus hidup. Karena itu jemaat di Smyrna mengalami kemiskinan. Jemaat di Smyrna itu mengalami kesusahan. Mungkin karena apa? Karena aniaya. Ada juga perampasan harta atau diskriminasi. Terjadi. Mereka susah karena di tengah-tengah lingkungan. Ada mengalami kemiskinan. Sehingga banyak saat ini. Pada saat kita percaya, kita akan mengalami penderitaan. Ya kan? Banyak hal. Banyak hal yang tidak senang. Karena itu, tapi Tuhan berkata, apa kata Tuhan di sana? Engkau kaya.
Engkau kaya, kaya bukan karena harta dunia, tetapi karena iman. Kita kaya karena iman, karena kesetiaan, dan karena kasih Kristus ada di dalam hati kita. Ya, jadi ukuran bagi kita orang percaya itu bukan harta dunia ini, ya, tetapi iman kita. Bagaimana kita setia di tengah-tengah penderitaan. Bagaimana kita setia di tengah-tengah aniaya. Bagaimana kita setia di tengah-tengah diskriminasi. Kita tetap setia kepada Tuhan. Mereka juga difitnah oleh orang-orang yang disebut sebagai jemaat iblis. Ya, yaitu mereka yang mengaku sebagai umat Allah tetapi menjadi alat perusak iman. Jemaat iblis ini kalau nanti kita pelajari bagaimana jemaat iblis itu adalah boleh dikatakan ini yang mengaku keturunan Abraham. Tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka boleh dikatakan tidak percaya dan tidak yakin akan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Sehingga pada saat itu ada suatu kebencian kepada mereka. Orang-orang, terutama orang-orang Yahudi, yang juga mengaku mereka keturunan Abraham, tetapi tidak mengaku Mesias adalah Tuhan Yesus. Sehingga mereka dengan apa? Dengan gencar. Untuk apa? Menyediakan, memusnahkan orang-orang percaya. Ini yang terjadi di Kisah Para Rasul. Kalau kita baca dari pasal 4 itu bagaimana orang-orang percaya itu dikejar-kejar sampai lari ke gua-gua. Ini terjadi. Jadi yang istilahnya jemaat iblis itu adalah jemaat yang mengakui bahwa bapak mereka Abraham, tetapi mereka memungkiri Tuhan Yesus. Sekelompok orang Yahudi yang secara lahiriah mengaku sebagai umat Allah atau keturunan Abraham, tetapi justru menentang Injil dan menganiaya orang-orang percaya. Inilah yang disebut jemaat iblis. Ya. Jemaat iblis itu yang senantiasa ingin menghancurkan kekristenan. Ya, karena itu banyak. Ya. Karena itu kalau kita belajar, ada orang Saduki, ya, ada orang ahli Taurat, ada orang Farisi, itu yang senantiasa menentang ajaran Yesus. Mereka berkelompok untuk apa? Untuk melawan Tuhan Yesus. Itulah disebut jemaat iblis yang tidak mau percaya. Karena itu kekayaan sejati bukanlah apa yang terlihat di dunia ini. Ya kan? Melainkan hati yang percaya dan taat kepada Tuhan. Itulah yang dilihat Tuhan. Ya. Bukan Tuhan itu enggak melihat sudah berapa mobilmu, berapa hartamu, apa gelarmu. Tuhan enggak melihat itu. Ya. Tuhan tidak melihat saya sudah pendeta lama. Enggak. Tetapi Tuhan melihat bagaimana kita, kesetiaan kita. Ya banyak kan. Karena itu mari kita periksa hidup kerohanian kita setiap hari. Apakah iman kita kaya? Kadang-kadang kita sudah miskin, miskin rohani lagi. Wah, gimana Tuhan memuji ya? Ya, udah melarat di dunia, melarat lagi nanti di neraka. Nah, harus kita tunjukkan. Kalau kita merasa sudah miskin, kita harus perkuat kita kaya di dalam iman. Ya kan? Kita tetap setia, apapun terjadi kita tetap setia. Inilah yang dialami jemaat di Smyrna. Yang ketiga ayat 10 kalau kita baca, panggilan untuk setia dalam penderitaan. Ada panggilan untuk setia di dalam penderitaan.
Karena itu dikatakan di sana, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut. Karena itu setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Di sana ditegaskan Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Kalau kita baca setiap dalam 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu, Tuhan senantiasa menjanjikan mahkota. Mahkota. Mahkota itu biasanya dipakai di mana? Di kepala. Gak mungkin ada mahkota dipakai di kaki. Mahkota itu berarti seseorang sudah punya mahkota, berarti dia sudah diangkat menjadi, boleh dikatakan menjadi pejabat. Ya, mahkota kehidupan. Tuhan menjanjikan mahkota. Ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, Tuhan akan memperhitungkan itu. Tuhan akan melihat itu. Karena itu dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Akhirnya semua yang kita kerjakan itu kita kerjakan untuk Tuhan. Sehingga di rumah, di mana kita bekerja enggak bersungut-sungut. Ya kan? Perhitungkan semua yang Anda lakukan untuk Tuhan. Sehingga Anda tidak capek. Tetapi kalau Anda melakukan untuk manusia, Anda pasti bersungut-sungut. Ya, saya sudah masak, sudah begini. Suami saya enggak puji gitu kan. Kadang-kadang gitu kan. Akhirnya apa? Dia melakukan segala sesuatu bukan untuk Tuhan. Tetapi untuk apa? Untuk supaya dia dipuji. Kadang-kadang seperti itu ya. Melakukan ini. Wah, saya jadi pahlawan katanya. Tetapi itu ingin ada pujian. Kadang-kadang itu yang kita lakukan. Tetapi apa yang kita lakukan, semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan itu, kita bekerja dengan sukacita. Ya. Yesus tidak menjanjikan kehidupan tanpa penderitaan. Yesus tidak menjanjikan, ya, karena itu ada sekarang itu ada berkembangnya teologi kemakmuran. Apa itu teologi kemakmuran? Pada saat engkau percaya katanya kepada Tuhan Yesus, engkau tidak akan sakit, engkau akan kaya, engkau akan melakukan umpamanya semuanya akan beres. Itu tidak diajarkan oleh Yesus. Tidak diajarkan oleh Yesus, tetapi diajarkan oleh Yesus bahwa pada saat dia percaya, dia akan mengalami penderitaan. Contoh yang terjadi pada saat orang percaya kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Paulus, dialami oleh Yohanes, semuanya murid-murid Tuhan. Tidak ada mereka mengalami penderitaan. Ya, kadang-kadang itu. Kadang-kadang supaya kita jangan mengeluh. Udah percaya saya Tuhan Yesus, tetapi kenapa saya sakit? Saya sudah percaya kepada Yesus, tapi saya makin miskin. Tidak seperti itu. Perkaya dulu iman. Kadang-kadang itu salah. Sehingga apa? Mereka menyalahkan Tuhan. Kalau kita baca Alkitab bagaimana penderitaan Yesus. Banyak murid-murid. Ya. Kalau saya mengajar teologi penderitaan, ada diajarkan itu teologi penderitaan. Semua yang percaya kepada Tuhan mengalami penderitaan. Daniel mengalami penderitaan, Sadrak, Mesak, Abednego mengalami penderitaan. Yang percaya kepada Allah mengalami penderitaan. Kalau Anda sakit jangan salahkan Tuhan. Ya, coba kenapa saya sakit? Ya kan? Oh, saya sakit. Oh, mungkin saya sakit karena saya salah sendiri. Ya kan? Kadang-kadang itu. Ya. Udah dilarang makan ini, ya makan terus jadi sakit gitu kan. Kadang-kadang saya juga. Ya, kalau makan sakit, kadang-kadang kita harus bisa mengoreksi diri kita. Kalau kata dokter jangan makan ini, udahlah tahan dulu, ya
kan, ya kan. Tahan dulu, jangan dimakan. Ya, nanti kalau menderita udah Tuhan, saya sakit ini kan. Kadang-kadang seperti itu. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak menjanjikan kalau kita percaya tanpa penderitaan. Pasti. Karena apa? Penderitaan itulah yang membuat iman kita kuat. Kalau Anda baca di dalam Yakobus pasal 1, berbahagia, kita harus mengatakan ujian-ujian di dalam kehidupan kita itu membuat iman kita bertumbuh. Ya, bertumbuh oleh ujian. Ya. Kenapa ada SD? Kenapa ada TK? Ada seterus SD. Kenapa ada SMP? Kenapa ada SMA? Kenapa ada mahasiswa? Diproses. Ya. Kalau dulu saya SD, wah, semuanya nilainya jeblok gitu kan. Sudah SMP, saya lulus SMP. Nah, setelah saya SMP saya lihat, aduh, bodoh benar saya. Kalau saya kembali ke SD, saya semuanya nilainya 100 gitu kan. Ya kan? Kenapa? Karena sudah saya lalui, sehingga pada saat saya lalui SMP, saya lihat pelajaran SD, aduh selalu mudah. Padahal 1 tambah 1 2. Kalau dulu susah menghafalnya, tapi setelah SMP baru tahu 1 tambah 1 2 kali 2 itu 4. Dulu susah. Tapi setelah tamat SD baru menjang SMP, oh ternyata pelajaran itu mudah. Ya. Setelah saya tamat SMP, saya lihat masuk ke SMA, saya lihat pelajaran SMP itu mudah juga. Ya kan? Setelah saya mahasiswa, ya, saya lihat pelajaran SMA itu mudah. Ya. Setelah saya waktu itu S1 pada saya lihat saya susah benar untuk membuat skripsi susah, bikin tugas-tugas susah. Setelah saya selesai S1, naik ke S2, saya lihat, aduh pelajaran SD ini, bikin skripsi itu ternyata mudah. Ya kan, nggak susah. Sehingga pada saat saya membimbing anak-anak mahasiswa, kamu benar, kamu susah benar, saya pikir. Ya, padahal dulu saya lalui itu. Ya, kenapa? Kenapa? Karena apa? Sudah dilewati. Sehingga pada saat saya lihat mahasiswa susah, saya harus menolong. Karena saya juga pernah seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Kenapa Tuhan izinkan kita diproses? Supaya perjalanan hidup kita lihat sebenarnya mudah. Tapi kita buat jadi berat. Karena apa? Karena kita nggak mau belajar. SD saya nggak mau belajar, SMP, SMA buku saya cuma 1. Disitulah matematika, di situ IPS, di situ semua, cuma 1 buku. Ya ini ada saksinya itu saya ini. Semua dari SD nggak ada. Sekarang kalau kita lihat SD, bukunya 1 tas, ya kan, 1 tas. Tapi setelah dilewati seluruhnya, itu semua mudah. Dalam iman juga gitu. Kalau kita semakin naik, iman kita semakin ternyata mudah dilewati. Tetapi kalau kita nggak belajar susah, mungkin kita akan bersungut-sungut. Bahkan ia memperingatkan bahwa penderitaan akan datang. Penderitaan semakin akan datang. Hari demi hari penderitaan itu semakin meningkat. Kalau Anda baca di dalam Matius pasal 24, di sana ada peperangan dikatakan. Bangsa melawan bangsa. Ya. Ada penganiayaan, semakin berat. Jangan kira saat ini semakin hari hidup ini sebenarnya semakin berat. Ya kan? Terutama ibu-ibu ya, semakin berat. Sekarang kita lihat semua naik. Gas naik, semua bahan-bahan naik. Tidak akan semakin mudah hidup ini. Apalagi nanti angkatan-angkatan anak kita. Ya, yang si Arpa siapa kan makin susah. Ya kan? Lahan makin kurang. Ya, pertanian semakin apa? Ini kita lihat di kota Bandung sana.
semua sudah rumah. Ya, apalagi di kabupaten semua sekarang rumah, perumahan semuanya. Termasuk penjara dan pencobaan. Ya makin hari semakin meningkat. Ya, harus dimengerti. Apa yang kita lakukan? Ya kita semakin dekat kepada Tuhan. Namun dikatakan, namun jangan itu semua kata Tuhan, jangan takut. Itulah kelebihan orang percaya. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah yang terjadi, apakah Tuhan? Jangan takut. Hadapi semua. Ya kan? Nah, ini. Karena itu penderitaan bukan berakhir. Selama kita hidup, penderitaan bukan berakhir. Ya. Ya. Waktu manusia masih muda susah, udah tua susah. Ya kan? Makin tua kalau kita baca, semakin tua semakin. Karena itu dibatasi umur. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 90, hidup kita ini hanya 70-80 tahun. Setelah itu penderitaan yang akan dialami. Ya kan? Mulai encok, mulai apa, ya itu makin dialami lah. Bagi yang setia, Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan. Itu adalah mahkota kehidupan, itu adalah simbol kemenangan atau simbol hidup kekal. Itu mahkota kehidupan. Ya. Kalau kita bandingkan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagia orang yang bertahan di dalam pencobaan. Kalau kita pikir secara logika, ya, ini aneh, terbalik. Sudah dicobai dibilang berbahagia, kan gitu kan? Gak mungkin ada orang yang dicobai berbahagia, tetapi firman Tuhan itu seolah-olah terbalik. Apa yang kita pikirkan berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Ya kan? Ya, ada perbedaan. Kalau pemikiran manusia itu semuanya harus nyata. Tetapi pemikiran Tuhan berbeda. Apa yang kita katakan mustahil, bagi Tuhan tidak. Ya kan? Jadi kalau Anda selalu berbeda, ya kan? Selalu berbeda. Berbeda apa? Perbedaan itu. Ya. Contohnya lah, saya contoh seperti anak muda. Anak muda kan selalu membuat kriteria. Cari pacar ada kriteria, harus beginilah, harus begini. Ya, harus yang tinggi, yang ada janggotnya, ada kumisnya, ada ininya, ya kan? Ya, ternyata dikirim Tuhan yang berbeda. Bukan itu Tuhan, ya kan? Ditolak. Bukan itu Tuhan. Saya menginginkan ini, tapi yang datang ini bukan ini Tuhan. Kadang-kadang ini berbeda. Tuhan sudah kasih, seringkali kita tolak, ya kan? Tuhan kasih itu ditolak. Kadang-kadang gitu kan. Sehingga ada berkat Tuhan diterima aja. Wah ini dari Tuhan gitu kan. Ya ini. Saat penderitaan datang karena iman, mari kita tetap teguh. Saat penderitaan. Ya. Penderitaan tetap teguh. Ya. Penderitaan yang dialami Ayub lebih menderita. Ya, ini. Setialah meskipun Anda dihina, setia. Meskipun Anda ditolak, setia. Bahkan dianiaya, kita harus setia. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengetahui. Tuhan melihat dan tidak akan mengecewakan kita. Tuhan gak pernah mengecewakan kita. Tuhan senantiasa terus setia menemani kita. Yang terakhir 4 itu ayat 11 dikatakan, janji kekal bagi yang menang. Tuhan memberikan janji kepada yang benar.
Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ada batasnya. Bagi yang menang tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi kita akan senang. Ya. Kematian yang kedua adalah hukuman kekal di neraka. Kalau kita bandingkan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 dikatakan, tetapi mereka yang setia dan menang dalam iman akan selamat dari kematian yang kedua. Artinya bahwa kita tidak akan menderita. Ini adalah janji keselamatan kekal. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi penderitaan atau pemisahan dari Tuhan. Semuanya selagi kita hidup, ternyata iblis ingin memisahkan kita dari Tuhan. Itu adalah rencananya. Sehingga iblis sangat giat untuk apa? Memisahkan kita dari Tuhan. Ya. Sehingga kita akan ragu, kita akan kecewa. Itu yang dipelihara. Inilah adalah pekerjaan iblis. Sehingga jemaat-jemaat iblis itu ingin sebenarnya menghancurkan iman kita sehingga kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Apapun yang kita alami. Iblis ingin memisahkan kita. Kan? Ya. Bagi yang berkeluarga, iblis ingin kita dipisahkan. Dengan apa? Berbagai hal. Ya kan? Suami istri ingin iblis memisahkan sehingga apa? Ada pertengkaran, ada percekcokan. Ini ingatlah pada saat Anda di rumah, Anda ingin ribut, Anda ini disitulah iblis hadir untuk memisahkan kita dari Tuhan. Ya kan? Jadi kita harus sebagai keluarga harus saling mengasihi. Karena itu kalau kita lihat aplikasinya, kemenangan sejati bukan diukur dari suksesnya duniawi, ya, tetapi dari kesetiaan kepada Kristus sampai akhir. Ya. Kesuksesan itu kita terus bertahan, ya, kita terus setia. Biarlah kita menjadi pemenang sejati yang diselamatkan dari murka kekal. Ini. Ya, itu perlu sekali kita ini. Jadi kalau saya simpulkan, saudara-saudara, pesan Tuhan kepada jemaat di Smyrna adalah pesan bagi kita semua. Ya, pesan. Ada 4 hal pesannya tadi. Ketika penderitaan datang, ingatlah bahwa Kristus menang atas kematian, atas penderitaan. Walaupun kita miskin secara duniawi, kita bisa kaya di mata Tuhan. Mana yang kita pilih? Kita kaya di hadapan Tuhan, ya, walaupun kita miskin. Jangan takut menderita, sebab mahkota kehidupan menanti mereka yang setia. Kita setia. Kesetiaan itu diuji dengan waktu. Ya. Kesetiaan itu tetaplah menang dalam iman, dan kita akan selamat dari kematian yang kedua. Karena itu setialah sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita bandingkan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Bagaimana Paulus mendapatkan mahkota kehidupan. Itulah yang ditawarkan kepada kita. Itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Karena pada saat kita nanti mengikuti perjamuan kudus, ingatlah penderitaan Yesus. Penderitaan yang Anda alami tidak sebanding dengan penderitaan Yesus. Yesus, bagaimana Yesus menanggung semuanya. Semua apa yang kita lakukan ditanggung oleh Yesus. Bagaimana dia dicambuk, bagaimana dia diludahi. Dia berikan mahkota duri, bahkan diejek. Inilah raja orang Yahudi. Dia dibenci. Dia dihina. Ini semua karena kita.
Pada saat kita nanti memasuki perjamuan kudus, ingatlah penderitaan kita bukan seberapa dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Karena itulah roti dan anggur ini melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Ingatlah, sehingga pada saat kita meminum, memakan, ingatlah bahwa penderitaan Yesus. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan siapkan hati kita, kita berdoa masing-masing. Kita katakan, Tuhan, saya mau mengikuti perjamuan kudus ini, Tuhan. Ini bukan perjamuan kudus, ini bukan kewajiban setiap minggu pertama. Tapi ini kita lakukan bagaimana supaya kita mengenang bagaimana kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus, penderitaan Yesus yang telah Dia alami, sehingga kita bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita berdoa masing-masing sebelum kita mengadakan perjamuan kudus ini. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat. Kita katakan, Tuhan, melalui perjamuan ini, saya mau setia. Apapun yang kita alami di dunia ini, kita katakan, Tuhan, melalui perjamuan ini, saya makin dekat kepada Tuhan. Pikiran saya, jiwa saya, akal budi saya mau serahkan kepada Tuhan. Ya. Tuhan, terima kasih firman-Mu boleh berbicara kepada kami masing-masing dan juga kepada hamba-Mu sendiri dalam melalui perjamuan kudus yang kami akan lakukan. Boleh menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita akan memasuki perjamuan kudus, kita angkat pujian ya. Di Pak Nelson bisa membagikan perjamuan kudus. Kita akan angkat pujian dari tercurah darah Tuhan Yesus. Angkat pujian tercurah darah Tuhan Yesus. Darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya.
kita berdiri. Kita berdoa masing-masing. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk mengikuti perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita mau berdoa masing-masing. Kita mau mengatakan, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Dan juga pada saat ini kami mau mengambil kesempatan berjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Ketika mereka mengadakan perjamuan kudus, Tuhan Yesus mengambil roti dan mengangkatnya ke atas. Dan dia mengucap syukur pada Bapa. Dia katakan, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosamu. Pada saat engkau memakannya, ingatlah bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan untuk menanggung dosa-dosa kita. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah mereka memakan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan dan mengangkatnya ke atas. Dia mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan untuk menebus dosa-dosamu. Pada saat engkau meminumnya, ingatlah bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan untuk mendosa-dosamu. Karena dalam 1 Petrus 2 ayat 28, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bidurnya engkau telah sembuh, oleh darah Yesus Kristus kita telah disembuhkan. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami telah mengikuti perjamuan kudus. Biarlah melalui perjamuan ini kami dapat dikuatkan, dipulihkan kembali. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, oleh darah dan oleh tubuh Yesus, kami boleh disegarkan. Iman kami semakin hari diperkaya. Sehingga walaupun kami mengalami penderitaan dunia ini, kami terus percaya bahwa Yesus Kristus tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Bahwa Tuhan Yesus telah melihat dan juga merasakan apa yang kami rasakan. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Karena Tuhan kami Tuhan yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar tertanam di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan dan juga untuk perjamuan kudus yang sudah kita lakukan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Kita minta Ibu Pur yang pimpin kita di dalam doa untuk persembahan. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa yang di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari lepas hari, kepada kami pribadi lepas pribadi, apapun Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami terus belajar untuk mengasihi Engkau. Biarlah kami terus belajar menghargai Engkau sebagai yang teratas dalam hidup kami. Engkau menguasai kami dengan kasih-Mu. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk penebusan dari Tuhan Yesus bagi kami semua.
terima kasih. Kami semua Engkau selamatkan. Bapa di surga, saat ini kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Kami akan memberikan yang terbaik, dan biarlah kami terus belajar hari lepas hari, memberikan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami serahkan persembahan kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon dan mengucap syukur. Amin. Bagi yang bertugas kami persilakan, sambil kita angkat pujian, kita bangkit serukan nama Yesus. Persilahkan bagi yang bertugas. Salam, selamat siang Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Terima kasih Pak Saud, firman Tuhan tadi. Ya, betul bahwa dalam kehidupan Kristen kita sudah melihat dengan nyata bahwa hidup sebagai orang Kristen itu banyak menderitanya. Baru saja kita melihat bagaimana anak-anak remaja di Sukabumi mendapatkan tekanan. Ada gereja sekarang di demo tidak boleh mendirikan, izinnya sudah ada tapi tidak boleh didirikan. Nah, itu bagian-bagian dari penderitaan, walaupun tidak menimpa kita secara langsung, tapi kita sebagai tubuh Kristus ikut merasakan itu juga. Padahal kita tidak terganggu di sini, tetapi karena itu bagian dari tubuh kita, kita juga merasa penderitaan mereka, gitu ya. Itulah hidup Kristen. Jadi ya, terima kasih Pak Saud, supaya kita terus bersiap-siap apapun yang terjadi ke depan, karena dunia ini tidak akan lebih baik. Itu selalu kita dengar dari mimbar ini. Terima kasih untuk Ibu Sia dan tim juga semua Ibu yang mengambil persembahan pelaksanaan ibadah kita, Pak Pur, Ibu Mei semua. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lihat warta jemaat kita. Silakan. Persembahan kita minggu lalu total semua 390.000. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Lanjut. Yang berulang tahun. Nah, pernikahan dulu nih. Mana duluan nih? Ulang tahun ya. Stanley sudah berulang tahun. Selamat ulang tahun. Mana Stanley-nya? Nah, itu ya. Selamat ulang tahun ya Stanley ya. Tanggal 10 Ibu Susan. Oh, belum ya? Ntar lagi. Ada 2 orang. Nah, ini hebat ini. Gimana ceritanya ini bisa begini? Iya, ini ya rasanya sulit ya begitu ya. Tapi persis sama. Untung jamnya nggak sama ya. Ya, selamat ulang tahun ya. Tuhan memberkati. Kita senang Tuhan terus pelihara hidup kita semua. Lanjut. Ulang tahun pernikahan Pak Alek dan Ibu tanggal 30 ya. Juli. Ya, selamat ulang tahun pernikahan juga. Yang bertugas minggu depan Bapak Ibu bisa perhatikan semua ya. Cuma Haga sama Jojo yang tidak ada ya, yang lainnya pada hadir. Ya, silakan mempersiapkan diri. Lanjut. Ya, seperti biasa di Radio Cepi masih terus ada khotbah dari Pak Yopi ya setiap Senin pukul 7. Ya, puji Tuhan.
sudah lama mau dijual tapi belum laku sampai sekarang. Jadi Pak Yopi masih bisa menyampaikan khotbah lewat radio nih. Ya silakan Bapak Ibu, bisa di-share juga ke teman-teman biar orang lain bisa dengar. Lanjut. Ya, topik doa kita ini bangsa dan negara Bandung Raya. Ya cuaca Bapak Ibu ya, ini di kampung lagi kemarau, kasihan petani. Waktu saya ke sana mereka lagi nanam wortel, tapi sampai hari ini hujan belum turun. Jadi pasti harus ditanam ulang itu kalau hujan. Inilah kondisi, tapi di sini hujan terus ya. Di sana kemarau terus. Tapi doakanlah supaya Tuhan terus bekerja, karena lewat peristiwa ini biarlah orang semakin mencari Tuhan. Kita berdoa buat gereja kita secara keseluruhan, pelayanan hamba-hamba Tuhan, termasuk saya ke Kuningan. Ya, jemaat berulang tahun, pergumulan kesehatan ya. Ada lagi selain ini? Udah? Baik, kalau gitu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa hidup sebagai orang percaya itu ada cobaan, ada tantangan. Karena itu biarlah kami selalu bersiap sedia ketika kami melihat, mendengar hal-hal di mana umat Tuhan mengalami tekanan. Biarlah kami tahu bahwa memang Tuhan sendiri sudah mengatakan itu kepada kami, sehingga kami tidak perlu heran, tidak perlu kaget. Justru kami harusnya kaget kalau hal itu tidak terjadi. Terima kasih karena firman-Mu selalu digenapi di muka bumi ini. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur untuk Pak Saud yang sudah menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai dia mengingatkan kami. Berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun Kau tetapkan, di gereja ini, di kampus, tempat-tempat lain, biarlah Tuhan terus memakai, juga kesehatan yang Kau berkati. Berkati juga kesehatan Ibu Olsia, kami serahkan total semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau tolong, Kau campur tangan, terus menerus, biarlah kiranya jantung ibu semakin baik, juga masalah dengan lambung, supaya Tuhan terus bekerja. Kami serahkan juga Natalia, Tuhan terus memberkati, walaupun tidak setiap minggu kami bisa bersama, tetapi hati kami bersama, karena itu berkatilah dia, Tuhan selalu tolong dia, pekerjaannya, masa depannya, dan bahkan ada kerinduannya juga untuk pindah ke Bandung. Bila ini berkenan di mata Tuhan, kiranya Tuhan mengatur semua. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan campur tangan terus untuk bangsa ini, karena kebebasan kami untuk berekspresi, mengekspresikan iman kami lewat ibadah-ibadah, lewat pembangunan rumah ibadah, sering sekali masih mendapatkan kendala. Karena itu kami berdoa kepada Tuhan, supaya pemerintah kami bisa lebih tegas untuk mengambil sikap dalam semua peristiwa-peristiwa diskriminasi, ya ketidakadilan ini. Kami sangat berharap, walaupun sebetulnya Tuhan kami tahu bahwa pemerintah juga tidak mudah karena harus berhadapan dengan sekelompok besar masyarakat Indonesia. Karena itu kami doakan supaya bangsa ini terus bisa berjalan dengan baik. Kami sebagai orang Kristen tetap melepaskan pengampunan, sebagaimana yang Tuhan Yesus sendiri katakan, supaya kami mengampuni orang-orang yang menganiaya kami. Karena itu Tuhan, dengan sadar kami melakukan pengampunan ini, dan bahkan pihak yang langsung terkait dengan persoalan ini, biarlah juga Tuhan mereka semua melepaskan pengampunan, tidak ada satupun yang melepaskan kutuk. Bila ada yang melepaskan kutuk, Tuhan kiranya Engkau bermurah hati untuk mengubah kutuk-kutuk itu menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami juga berdoa kepadamu supaya pemerintah kami bisa lebih tegas. Pemerintah kami tidak memanipulasi, pemerintah kami tidak mempolitisasi, tetapi mereka betul-betul dengan jelas, tegas, jujur untuk berjuang bagi kesetaraan di tengah-tengah bangsa kami ini, khususnya masalah hal keagamaan. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, pihak-pihak yang selalu menunggangi peristiwa-peristiwa semacam ini. Tangkap mereka, kasihani mereka. Sebagaimana Engkau berbelas kasihan kepada Rasul Paulus, biarlah juga Engkau berbelas kasihan kepada mereka. Bapa, kami berdoa supaya pemerintah kami benar-benar juga terus berupaya untuk mengadakan kebaikan atas bangsa ini, agar ada lapangan pekerjaan yang tersedia, karena pengangguran yang semakin banyak. Dan juga Tuhan, supaya Engkau menolong agar pemerintah kami
betul-betul lebih bersih lagi dari korupsi, karena korupsi justru semakin berat, parah pada waktu-waktu ini. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan agar pemimpin kami sadar sehingga tidak mau melakukan korupsi walaupun ada kesempatan. Tolonglah, apalagi bagi mereka yang sengaja memiliki jabatan untuk disalahgunakan untuk memperkaya diri. Kami berdoa supaya Engkau sadarkan, insafkanlah mereka. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk masalah judi yang sampai hari ini tidak terberantas. Padahal itu mungkin adalah perkara yang sangat mudah. Tetapi Tuhan, ini pasti ada menarik kepentingan, menarik uang dan apapun itu. Tuhan tolong agar semua sadar. Kami sangat berharap masalah peredaran narkoba dan juga masalah-masalah lain, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa agar Engkau berikan hikmat kepada Menteri Keuangan untuk mengelola keuangan bangsa ini dengan baik. Mohon belas kasihan Tuhan supaya dia tetap tegas dan betul-betul dia bisa menentukan mana yang perlu dikeluarkan uang dan tidak. Kami mohon akan hal ini. Dan juga pajak-pajak yang ada supaya tidak disimpangkan. Kami sangat berharap agar penggunaan pajak itu bisa tepat sasaran. Kami berdoa untuk pemerintah kami di tingkat Jawa Barat ini. Terima kasih karena gubernur yang terus berupaya untuk memperbaiki keadaan. Biarlah dia terus konsisten melakukan hal ini, bukan sebagai bentuk pencitraan, tetapi sebuah pengabdian dan kerinduan untuk membangkitkan Jawa Barat ini menjadi contoh bagi provinsi lain menjadi lebih baik. Lindungi gubernur kami dan semua kiranya pejabat kami di bawahnya bisa mengikuti segala instruksi yang dijalankan, asal itu masih sesuai dalam koridor undang-undang yang berlaku. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, juga untuk tambang-tambang. Banyak sekali tambang yang merusak alam, sehingga alam menjadi terbengkalai dan bisa mengakibatkan bencana, baik itu masalah limbah, baik itu masalah perusakan dan segala macamnya. Tuhan tolonglah supaya kesadaran semua lapisan semakin meningkat dalam hal ini. Kami serahkan bangsa dan negara kami dan seluruh Bandung Raya. Kami doakan pemerintah setempat supaya Tuhan terus memberkati, dan masalah rumah sakit yang berganti nama yang sedang menjadi perbincangan hangat, kiranya semua bisa belajar memaklumi Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya hal-hal ini tidak dipolitisasi, tetapi biarlah kiranya ada hati-hati yang luhur untuk berjuang demi kebenaran, bukan untuk mencari kesempatan untuk merusak tatanan yang baik di tengah-tengah bangsa kami, khususnya Jawa Barat ini dan kabupaten dan tingkat kota lain. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berterima kasih. Terima kasih untuk Stanley yang Tuhan terus tambahkan umur, sudah 10 tahun. Tuhan terus memberkati dia, masa depannya seluruhnya kami doakan. Dan juga untuk Ibu Susan dan Lausan, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa lewat peristiwa ulang tahun ini kami tetap bisa melihat Tuhan bekerja dalam bentuk pemeliharaan terhadap mereka. Terpujilah namamu, berkatilah mereka terus tanpa henti, dan Pak Alek dan Ibu yang akan ulang tahun pernikahan juga di bulan ini. Terima kasih untuk semua. Mereka sudah mengarungi bata rumah tangga dengan berbagai pergumulan yang sudah mereka lewati. Dan kami bersyukur karena Tuhan selalu mendampingi dan menguatkan mereka. Kami bersyukur karena mereka terus mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Terpujilah namamu untuk segala sesuatunya. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala sidang kami, Tuhan terus memberkati. Kesehatan beliau kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga dengan Ibu, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Rencana Natalia untuk datang ke Indonesia menikahkan anak, supaya Tuhan juga memberkati agar apa yang didambakan, dirancangkan itu bisa berjalan semuanya dengan baik. Kami berdoa untuk hal itu. Kami juga berdoa Bapak agar Engkau terus menolong Pak Alek juga, kesehatannya, pelayanannya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan termasuk hamba-Mu juga. Tolonglah supaya hamba-Mu juga dalam kondisi kesehatan yang terus bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk anak-anak kami semua. Tuhan terus memberkati anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami semakin mencintai Tuhan, makin haus dan lapar akan bersekutu dengan Tuhan. Tolonglah anak-anak kami supaya mengedepankan hubungannya dengan Tuhan daripada hal lain. Tolong Bapak, kami berdoa untuk masa depan mereka. Kami mohon supaya Tuhan menuntun mereka
dan mereka menjadi terang dimanapun mereka berada, sebagaimana Kristus kehendaki. Karena itu tolong anak-anak kami, walaupun mereka bergaul, supaya mereka mengambil keputusan yang tepat di dalam setiap kali bertindak dan berkata-kata, sehingga lewat hidup mereka nama Tuhan dimuliakan. Mereka tidak digerus oleh pengertian yang salah, pemikiran yang bodoh yang tidak berdasar dari firman Tuhan. Karena itu kami serahkan anak-anak kami yang kecil-kecil. Kami doakan supaya anak-anak kami ini pun mendapatkan pembinaan rohani yang baik, karena mereka adalah masa depan dari gereja ini. Tolonglah ya Bapak yang baik. Kami berdoa juga untuk pekerjaan, supaya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, untuk biaya-biaya hidup, biaya pendidikan seluruhnya, dan pekerjaan dari semua umat-Mu di gereja ini, supaya Tuhan terus memberkati usaha mereka. Semuanya kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati. Kami terus berdoa juga untuk Leo. Tuhan terus sertai, Tuhan terus lindungi. Walaupun dia sendiri jauh dari keluarga, tapi kiranya dia terus mencari Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai dia. Biarlah kiranya dia terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir, mohon belas kasihan-Mu supaya mereka bisa kembali hadir. Bagi saudara-saudara kami yang kesulitan dengan keuangan, biarlah kiranya Tuhan membuka jalan untuk mereka. Untuk ayahnya Ernest yang mengalami kanker, Tuhan, kami berdoa Tuhan, tolonglah upaya yang dilakukan itu supaya sungguh-sungguh bisa maksimal. Tapi itu semua terbatas. Dan itu kami terus berdoa supaya Tuhan kiranya memberikan pemulihan. Kami rindu ada mujizat Tuhan dinyatakan atas penyakit ini sehingga dia mengalami kesembuhan. Terima kasih, berkati kami semua, berkati keluarga kami, dan berkati tempat ini dan seluruh pemilik, pengelola, dan orang-orang yang memakai jasa tempat ini. Tuhan semua memberkati. Tolonglah ya Bapak yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bercerita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Dan setiap firman yang telah didengarkan boleh tertanam di dalam hati kita masing-masing dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan takut, percayalah bahwa Tuhan hidup di dalam kehidupan Anda, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Benar Tuhan, benar ya Bapa, hanya Engkaulah Allah yang layak kami agungkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah pada hari ini.
Terima kasih untuk rangkaian ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah itu semuanya boleh kami serahkannya kepada Tuhan, menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja. Sebentar juga kami akan undur dari tempat ini, sertai kami Tuhan Yesus, berkati kami masing-masing dengan berkat kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Dan kami percaya minggu depan Engkau kembali akan pertemukan kami di tempat ini dengan kesehatan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu Pak, Tuhan berkati. Ibu Yani, sehat selalu Ibu. Sehat selalu. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu Bapak. Tuhan Yesus memberkati.